Pelindung tampan. Bantu subscribe bagi yang belum subscribe, like, komen dan jangan lupa share ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Tahun 1828 sampai tahun 1830. Bab 1828 Beihai's Cave. Ekspresi Jin Feng sangat suram. Meskipun dia telah membawa ratusan penggarap setan, dia masih tidak berani terlalu sombong dalam menghadapi 3 penggarap dari tahap transformasi. Kekuatan surga Ordo ke-10 dan makhluk roh bumi jauh lebih kuat daripada kekuatan pembudidaya biasa pada tahap awal mentransformasikan dewa. Jika itu adalah Golden Flame Peacock di masa jayanya, lawannya adalah pembudidaya pada tahap awal transformasi manusia, tidak masalah untuk bertarung 1 lawan 2, tetapi tidak mungkin untuk bertarung 1 lawan 3. Terlebih lagi, cederanya masih jauh dari sembuh, dan dia masih merasakan banyak tekanan di hadapan 3 pembudidaya tahap awal pada saat yang sama. Dentang, dentang, dentang. Bel alarm altar umum Liga Pemakai Bulan dibunyikan dengan suara nyaring, bergema di langit. Sejumlah besar biksu yang berpatroli di altar utama segera berkumpul dan dengan cepat membentuk tim yang terdiri dari ribuan biksu tingkat tinggi. Ada juga 30 atau 40 biksu di masa Yuan Ying. Para pembudidaya tahap Yuan Ying dari Gerbang Pedang Utara, Lembah Jiwa Dingin dan Sekte Racun Roh juga bergegas menuju altar utama Liga Baiyue. Para pembudidaya iblis di kapal roh raksasa juga dalam keributan, dan mereka tampaknya merasakan tekanan. Setelah semua, ini adalah wilayah para pembudidaya manusia. Jin Feng mengertakkan gigi dan berkata, raja ini tidak tertarik memulai perselisihan. Jangan bicara omong kosong, jangan berasumsi bahwa raja tidak tahu bahwa Anda telah menyembunyikan biksu jahat itu. Selama Anda patuh menyembunyikan manusia bernama Jinglang Beku menyerahkannya, kami akan segera pergi. Apa ombak yang mengejutkan? Orang tua itu belum pernah mendengar orang seperti itu, Granny Binghua mendengus dingin. Raja ini tidak tahu apakah binatang kecil manusia itu menggunakan nama asli atau nama samaran. Singkatnya, itu adalah seorang biarawan dari tahap Yuan Ying akhir-akhir ini yang memasuki Gunung Daqingshan Anda, kata Jin Feng dengan ekspresi muram. Nenek moyang Wandu berkata, Daqingshan kami adalah tanah suci gunung roh di benua bulan dingin. Ada juga 7 atau 8 pembudidaya di akhir periode Yuan Ying. Siapa yang tahu yang dirujuk oleh Jin Daoyou? Raja ini tahu bahwa Anda para beku manusia semuanya berbahaya dan licik, jangan berpura-pura menjadi bawang putih. Raja ini telah lama menemukan berita itu, dan mengetahui bahwa binatang buas kecil telah datang ke altar utama Liga Pemakai Bulan. Selama 3 teman tahu menyerahkan orang ini, tanyakan saja kondisinya. Jin Feng mengertakkan gigi. Meskipun dia sangat marah, dia tetap mempertahankan akal sehatnya. Mengetahui bahwa begitu mereka berselisih dengan 3 pembudidaya ini, nasib dirinya dan ras monster wilayah utara akan menjadi buruk. Lagi pula, saudara lelakinya yang kedua Hanyan Peacock dan saudara keempatnya Earth Fury Bear masih terluka parah. Mereka memulihkan diri dari klan iblis di wilayah utara, dan efektivitas tempur mereka lemah. Tidak akan baik jika para beku manusia dari benua Hanyu mengambil keuntungan dari kekosongan untuk masuk. Orang sebenarnya dari Heavenly Sword, Granny Binghua dan leluhur Wandu mencibir diam-diam di dalam hati mereka, dan merak api emas dibutakan oleh kebencian. Daois Jin Feng terlalu tidak sabar, mari kita bicarakan masalah ini. Majestic Heavenly Sword sama sekali tidak menyembunyikan apapun, dan berkata dengan suara yang dalam, saya mendengar bahwa rekan Blue Wind Daois dari Northern Monster gagal naik belum lama ini. Apakah ada hal seperti itu? Dahi Jin Feng hebat, wajahnya penuh amarah dan berkata, orang tua pedang surgawi, apa maksudmu? Teman-teman Daois, jangan bersemangat, orang tua itu hanya merasa menyesal, tapi dia tidak bermaksud mencemooh Daois King Feng. Majestic Heavenly Sword tersenyum tipis, dan kemudian berkata, orang tua itu juga mendengar bahwa fellow Daois King Feng menggunakan batu suci 9 warna ketika dia naik, apakah ada hal seperti itu? Ekspresi Jin Feng suram. Sepertinya bocah itu telah mengatakan ketiga hal tua ini. Dia tidak bisa menyembunyikannya, jadi dia mengertakkan giginya dan berkata, jadi apa? Begitu kata-kata ini keluar, orang sebenarnya dari Heavenly Sword, Granny Binghua dan leluhur 10,000 Poison saling memandang, mata mereka berkilau dengan roh. Karena Jin Feng mengakui secara pribadi, itu berarti apa yang dikatakan Landen Shen sebelumnya adalah benar. Apakah batu suci 9 warna itu benar-benar rusak? Nenek Binghua tidak bisa tidak bertanya. Jin Feng menyeringai dan mencibir, raja ini tahu bahwa kalian bertiga memperhatikan batu suci 9 warna. Batu suci 9 warna adalah hal seperti itu terhadap langit, kita dapat memiliki salah satu monster utara. Sayang saudaraku. Saya terbunuh oleh beku manusia yang jahat itu saat melewati malapetaka kenaikan. Adapun batu suci 9 warna yang asli, batu itu sudah lama hilang. Perlombaan monster wilayah utara kami tidak memiliki batu suci 9 warna lainnya, jadi jangan buat ide ini. Pedang surgawi yang asli menggenggam tinjunya dan berkata, Taois angin biru dapat menemukan batu suci 9 warna. Batu itu tidak boleh datang dari mana saja.
Berani bertanya kepada Anda klan Demon wilayah utara apakah Anda memiliki petunjuk pada batu suci 9 warna lainnya? Jin Feng bukan orang bodoh. Dia menebak kata-kata dari 3 biksu di tahap transformasi sebelumnya dan mencibir, raja ini akan berhenti berbicara omong kosong dengan Anda. Raja ini tahu beberapa petunjuk tentang keberadaan batu ilahi 9 warna. Selama Anda menyerahkan biksu manusia itu, bukan tidak mungkin bagi raja ini untuk berbagi dengan Anda. Begitu kata-kata itu jatuh, ekspresi ketiga pembudidaya tahap transformasi jelas tergerak. Tampaknya agak tidak biasa bagi Jin Feng untuk setuju untuk berbagi petunjuk batu 9 berwarna dengan mereka dengan begitu mudah. Orang asli Heavenly Sword berkata dengan hati-hati, Taois Jin Feng benar-benar menyegarkan, tetapi bagaimana saya tahu jika petunjuk yang diberikan oleh Taois benar atau tidak? Jin Feng bersenandung dingin, kakak laki-laki tertua saya telah memperoleh peta harta karun Gua Es Laut Utara di Arctic Icefield sebelum kematiannya. Batu Dewa 9 warna ditemukan di Gua Es Beihai. Apakah Gua Es Beihai? Jika Anda mengatakan lebih banyak, Anda juga harus tahu, mengatakan itu semua, percaya atau tidak. Apa? Peta harta karun Gua Es Beihai. Setelah mendengar ini, 3 orang dari nenek moyang nyata Tianjian Binghua Wandu Patriark terkejut, ekspresi mereka sangat bersemangat. Jika apa yang dikatakan oleh rekan Jin Dao itu benar, kami dapat menyetujui permintaanmu. Master Pedang Surgawi berkata dengan sungguh-sungguh. Nenek Binghua juga buru-buru menjawab, teman Jin Dao pertama-tama menyerahkan peta harta karun, kami harus menyerahkan biarawan manusia itu kepada Anda. Jin Feng berulang-ulang mencibir, raja ini telah menawarkan syarat pertukaran begitu tulus. 3 Taois bahkan tidak membiarkan raja ini melihat mereka, jadi mereka ingin aku menyerahkan peta harta karun. Bukankah terlalu konyol? Rekan Daois, jangan cemas, orang tua itu akan membiarkan orang membawa biksu manusia itu ke sini. Setelah itu, Master Pedang Surgawi akan memerintahkan Rahib Naschen Sol dari altar utama Liga Baiyue untuk memberitahu Situling untuk membawa Lenden Sen. Namun, pada saat ini, seorang penatua jubah emas di tengah-tengah Naschen Sol Stage di Jianmen Utara tiba-tiba terbang dari kejauhan, membungkuk di depan pedang surgawi yang asli dengan ekspresi panik, berteriak, aku melapor kepada leluhur, sesuatu telah terjadi. Majestic Heavenly Sword mengangkat alisnya dan bertanya, apa paniknya? Bicaralah dengan cepat. Lord Situ Altar. Tetua Jinpao ragu-ragu sedikit, tetapi masih belum berani mengatakannya. Apa yang salah dengannya? Cahaya tajam muncul di mata pedang surgawi yang asli, dan ada firasat buruk di dalam hatinya. Tuan Situ Tan terbunuh. Apa katamu? Wajah asli Tianjian berubah drastis. Nenek Binghua dan Wandu Patriark juga terkejut. Tidak, anak itu yang melakukannya. Majestic Heavenly Sword berteriak keras, wajah lamanya terdistorsi, dan dia tidak lagi memiliki ketenangan dan ketenangan di masa lalu. Pedang ganda di punggungnya naik ke langit, berubah menjadi 2 lampu pedang biru yang kental di kaki pedang surgawi yang asli. Memanggil. Sebuah cahaya biru yang hebat melintas, dan orang asli dari Heavenly Sword menghilang di tempat, hampir berteleportasi, bergegas menuju gerbang pedang utara dengan kecepatan tercepat. Bab 1829 Who Tem is a fellow Daoist with you. 20 menit yang lalu. Di puncak tertentu di gunung belakang Beijianmen. Lenden Sen duduk di ruang pelatihan loteng seperti biasa. Setelah 10 hari pemulihan, Lenden Sen dalam kondisi baik, sebagian besar guntur kanli dan petir dalam tubuhnya pulih, dan energi pertempuran Seng yang juga pulih 7 atau 88. Lenden Sen tidak lupa untuk mengawasi cermin Vientin ketika dia bermeditasi. Adapun Situling masih bermeditasi di loteng lain, memantau setiap gerakan Lenden Sen, dia sedikit tidak tertarik setelah memantau selama 10 hari. Situling merasa bahwa tuannya terlalu waspada. Sekarang klan monster Northern Territory menginginkan bocah ini di Manchuria, dia tidak percaya bahwa Lenden Sen akan mengambil inisiatif untuk melarikan diri, itu adalah tindakan mencari kematian. Pada siang hari itu, Lenden Sen, yang sedang bermeditasi dengan mata terpejam, tiba-tiba merasakan gerakan di cermin Vientin di samping. Di tepi cermin harta karun, ada banyak titik cahaya yang padat di posisi altar utama Liga Penyembahan Bulan. Salah satu titik cahaya kecil sangat terang, dan itu jelas pada tahap mengubah dewa. Kedatangan. Lenden Sen terkejut di seluruh tubuhnya. Reaksi keras Vientin Mirror ini menunjukkan bahwa Golden Flame Peacock telah memimpin perbaikan iblis race monster wilayah utara ke altar umum Liga Bulan memakai. Waktunya untuk bertindak ada di sini. Lenden Sen segera bangkit dan berjalan keluar dari loteng. Baik. Situling, yang sedang memantau Lenden Sen di loteng lain, membuka matanya dan berkata, teman Tao Sen, tidakkah aku memberitahumu sebelumnya, membiarkanmu tinggal di sini? Lenden Sen tertawa dan berkata, sebenarnya, ada sesuatu yang ingin dikatakan Sen sejak dulu. Sen baru saja tiba di sini, dan dia mungkin masih berada di benua bulan yang dingin di masa depan, jadi dia ingin memiliki hubungan yang baik dengan Brother Situ. Saya memiliki harta langka di sini. Dipersembahkan kepada Brother Situ sebagai hadiah pertemuan. Apa, kamu memiliki harta roh prasejarah?
Tunjukkan kepada saya dengan cepat. Mata si Tuling berseri-seri, dan dia tidak berharap Landen Sen begitu masuk akal. Dia segera melompat dari loteng dan datang ke Landen Sen. Landen Sen mencibir diam-diam di dalam hatinya, dan mengeluarkan cincin naga dan phoenix dari cincin penyimpanan. Ada 2 cincin emas lagi, satu besar dan satu kecil, masing-masing diukir dengan pola naga berenang dan terbang phoenix, seperti 2 matahari keemasan yang terik. Memaksakan. Benar saja, itu adalah harta roh prasejarah, altar ini adalah hal utama. Mata si Tuling penuh dengan cincin naga dan phoenix di tangan Landen Sen, dia sangat bersemangat sehingga dia akan meraih untuk saat itu. Landen Sen tiba-tiba menjadi kasar dan menampilkan 9 perubahan semangat pendarahan. Tato naga emas di lengan kanannya tiba-tiba bersinar, dan Landen Sen berubah menjadi naga bertanduk emas. Dia membuka mulutnya dan menggigit taringnya langsung ke arah si Tuling. Apa? Melihat Landen Sen tiba-tiba berubah menjadi naga banjir bertanduk emas yang besar, si Tuling ketakutan. Adegan mendadak itu membuatnya lengah. Melihat taring naga emas bertanduk menggigit dengan marah, si Tuling cemas, mendesak senjata ajaib hidupnya. 2 pedang terbang Cian berkumpul di depannya, dan dengan cepat membuka perisai pedang Cian. Landen Sen mengangkat alisnya, taktik pedang si Tuling ini cukup canggih, dan kekuatan pertahanan dari pedang dan perisai yang terkondensasi dalam keputusasaan juga baik. Mengaum. Golden Hornet Float Dragon menggigit pedang Cian dan perisai, dan pedang dan perisai nyaris tidak tahan terhadap pukulan itu. Si Tuling hampir terkejut oleh jarak yang sangat jauh. Tanpa menunggu dia untuk memperkuat pertahanannya pada waktunya, mulut naga bertanduk emas tiba-tiba keluar dari badai pedang emas, dengan panik menyerang pedang dan perisai. Kekuatan Golden Blade Storm tidak kurang dari pukulan penuh pendahulunya Semu Limbao. Retak. Pedang dan perisai yang terkondensasi di depan si Tuling langsung rusak, dan sejumlah besar badai pedang emas menghantam secara langsung. Tidak. Melihat badai emas yang mengejutkan menerpa, si Tuling tidak punya waktu untuk bertahan, dan pupilnya terus membesar, dan akhirnya dagingnya ditelan oleh badai emas dan berubah menjadi kabut darah. Tindakan Landen Sen tidak berhenti, dan sejumlah besar badai pedang emas dilepaskan di sekitar tubuh besar naga bertanduk emas, membentuk tornado. Segera setelah Nas Chen Sol si Tuling keluar dari tubuhnya, dia sangat terperangkap oleh tornado yang dibentuk oleh bilah pisau emas, dan tidak bisa melarikan diri sama sekali. Dengan kekuatan kultivasi Landen Sen saat ini, setelah membunuh kultivator tahap Yuan Ying, ia juga dapat membunuh Yuan Ying dari lawan yang telah keluar dari tubuhnya. Pengampunan. Pengampunan, rekan Sendao. Yuan Ling dari si Tuling mengeluarkan suara ngeri memohon belas kasihan. Dengan siapa kamu sesama penganut Taoisme? Landen Senin menyeringai dengan dingin, lalu berubah kembali menjadi tubuhnya. Sekarang berpacu dengan waktu, Landen Sen tidak ingin berbicara satu sama lain, tangan besar langsung ditekan ke arah kepala penjahat Yuan Ying yang terjebak dalam badai pisau emas. Si Tuling Yuan Ying, yang terjebak dalam badai pedang emas, hampir tidak memiliki perlawanan, jadi Landen Sen menggunakan teknik pencarian jiwa. Teknik pencarian jiwa juga dapat dilakukan pada jiwa primordial para beku dari Nas Chen Soul Stage. Faktanya, teknik ini awalnya ditujukan pada jiwa ilahi para beku. Saat melakukan pencarian jiwa di Nas Chen Soul seorang biarawan, itu juga dapat sangat meningkatkan tingkat membaca. Apa? Yuan Ling dari si Tuling gemetar, dan menjerit mengerikan. Setelah sekitar 2 menit, Landen Sen mengakhiri pencarian jiwanya. Tidak ada banyak waktu tersisa untuk dirinya sendiri, dan Landen Sen hanya dapat membaca beberapa kenangan yang berguna. Mengayunkan pedang ki sesuka hati, Landen Sen dengan mudah membunuh Yuan Ying dari si Tuling dan mengambil cincin penyimpanannya. Untungnya, serangan menyelinap tadi berhasil, jika tidak, mungkin perlu waktu untuk menghadapi si Tuling ini. Si Tuling memperkirakan bahwa dia bahkan tidak dapat memimpikannya. Dalam kurang dari setengah menit, dia dibunuh oleh Landen Sen. Perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak terlalu besar untuk ditanggung. Begitu si Tuling meninggal, jaring layar awan dari 2 bangunan loteng secara bertahap kehilangan fungsinya. Landen Sen segera mengambil jaring layar awan di langit, dan menjatuhkan darahnya untuk mengenali Tuhan. Selanjutnya, Landen Sen dengan cepat mendesak Yunping.com yang baru saja diperolehnya. Yunping Net yang dikontrak luar biasa tidak berbeda dari jubah perak, Landen Sen menempatkan Yunping Net pada dirinya sendiri, terus-menerus memberikan kekuatan spiritual, dan dia memang dapat mencapai kemampuan magis untuk menyembunyikan napas. Baru saja berkat Yunping.com, adegan Landen Sen membunuh si Tuling dan melakukan pencarian jiwa di Yuan Ying-nya tidak menarik para biarawan panggung Yuan Ying di Beijianmen. Setelah memasang layar awan, Landen Sen berubah menjadi aliran cahaya dan naik ke langit. Setelah membunuh si Tuling, Landen Sen dapat dikatakan telah menikam sekeranjang besar, sepenuhnya dan sepenuhnya permusuhan dengan Moon Worship Alliance. 3 pembudidaya pada tahap transformasi tidak akan membiarkan mereka pergi, terutama pedang surgawi yang asli, mereka semua ingin mengambil kulit mereka sendiri. Sebenarnya, ini adalah bagian dari rencana Landen Sen.
Dia sudah lama memikirkannya dengan jelas. Sekarang Golden Flame Peacock dan sejumlah besar race monster wilayah utara juga telah datang ke Dakingshan, dan sekarang semua musuh pada dasarnya ada di Dakingshan. Langkah Landen Sen adalah memindahkan harimau itu dari gunung. Dia berteleportasi dan kembali ke race monster wilayah utara, mengambil kesempatan untuk membunuh merak api dingin yang terluka parah dan beruang Angry Bumi, dan kemudian melarikan diri ke lapisan es kutub utara. Ini rencananya. Karena Landen Sen merasa bahwa alih-alih begitu banyak musuh mengejar dia di masa depan, dia mungkin juga membunuh satu jika dia bisa membunuh satu. Jika Cold Flame Peacock dan Earth Angry Bear mati, tekanan mereka akan jauh berkurang. Landen Sen mendesak kecepatan melarikan diri ke ekstrim dan terbang menuju pusat Jianmen Utara. Menurut informasi yang baru saja ia temukan dalam pencarian jiwa, ada juga formasi teleportasi di gerbang pedang utara ini, yang dapat diteleportasi ke banyak tempat penting dalam domain Dakingshan. Bab 1830 Baekjarbin. Teknologi pembuatan susunan teleportasi benua Hanyu jelas lebih tinggi daripada benua manapun yang pernah dikunjungi Landen Sen di masa lalu, dan ada sejumlah besar susunan teleportasi imitasi dari zaman biksu kuno. Namun, susunan teleportasi imitasi ini umumnya memiliki cacat, dan cacat yang paling umum mirip dengan Jiugong Kimen Arai yang ditemui Landen Sen di rumah Zhou, dengan batasan jumlah teleportasi. Hal yang sama berlaku untuk arai teleportasi Beijianmen, yang mengkonsumsi kekuatan teleportasi setiap kali diteleportasi. Oleh karena itu, susunan teleportasi jarak jauh dalam seni bela diri tidak tersedia untuk semua orang. Hanya para tetua tingkat-tingkat Yuanying yang memenuhi syarat untuk menggunakannya, dan mereka perlu mengirimkan token. Landen Sen mencari di cincin penyimpanan Situling dan menemukan token transmisi. Saat mencari token, Landen Sen juga melirik secara kasar pada hal-hal di lingkaran penyimpanan Situling. Saya harus mengatakan bahwa latar belakang keluarga orang ini benar-benar kaya. Hanya ada 4 atau 5 harta roh prasejarah palsu, yang layak menjadi murid pedang surgawi sejati. Jika Tuan Jian tahu bahwa Situling telah meninggal hari itu, dia tidak akan tahu ekspresi apa yang akan dia tunjukkan. Mangkuk bundar kuningan yang telah diperas sebelumnya diambil kembali oleh Landen Sen. Saat terbang jauh, Landen Sen Yirong menjadi penampilan Situling. Dengan basis budidayanya, selama dia bukan seorang pembudidaya periode Yuan Ying, dia tidak akan melihat petunjuk. Tidak lama kemudian, Landen Sen sudah mencapai daerah tertentu di pusat sekolah Jianmen Utara, dengan deretan rumah-rumah kecil di bawahnya. Disinilah semua formasi teleportasi Bei Jianmen berada. Susunan transmisi gerbang pedang utara semuanya ada di pondok, dan dinding di sekelilingnya terbuat dari spar yang kokoh. Pertahanannya sangat menakjubkan, dan dapat menahan serangan para penggarap Naschen Soul Stage untuk sementara waktu. Formasi teleportasi ini sangat mahal untuk dibangun, untuk mencegahnya agar tidak mudah dihancurkan oleh orang luar. Semua formasi teleportasi dalam sekte ini memiliki gubuk kokoh yang dibangun dengan dinding spar sebagai perlindungan, dan banyak murid berpatroli setiap hari. Para murid telah bertemu dengan Elder Situ. Ketika para murid dari tahap bangunan dasar berpatroli di udara melihat Situling terbang, mereka semua menyembah. Landen Sen melirik orang-orang di sekitarnya dengan kosong, dan mencabut mantra angin. Ledakan. Saya melihat badai dahsyat menyebar ke segala arah yang berpusat di Landen Sen. Para beku yang berpatroli tertangkap basah, mereka terpesona oleh angin topan dan terpana. Meskipun Landen Sen bukan orang yang baik, dia tidak repot-repot membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu dan membiarkan para biarawan tingkat rendah ini tetap hidup. Dengan kekuatan kultivasinya, mudah untuk menghilangkan para beku tingkat rendah ini yang berpatroli di gerbang. Apa? Badai itu menghancurkan semua penjaga gerbang di luar pondok di bawah, dan banyak penjaga gerbang membuat jeritan seperti hantu dan serigala. Setelah membersihkan para pembudidaya tingkat rendah, Landen Sen membuka mulutnya lagi untuk memuntahkan badai pisau emas, dan mulai menembak, menghancurkan susunan teleportasi di Jianmen Utara. Gubuk-gubuk ini dibangun dari tiang yang kokoh, meskipun kuat dalam pertahanan, tidak dapat menahan ledakan badai pisau emas, dan runtuh dan hancur dalam sekejap. Dalam beberapa napas, Landen Sen menghancurkan 12 formasi teleportasi, hanya menyisakan formasi teleportasi terakhir yang ingin ia gunakan. Setelah mengkonfirmasikan bahwa semua formasi teleportasi dihancurkan, Landen Sen terbang ke formasi teleportasi utuh yang terakhir, menggunakan token teleportasi Situling untuk mengangkat pembatasan, dan kemudian meletakkan batu langit kecil ke dalam alur formasi, dan mulai aktivasi. Dalam proses mengaktifkan formasi teleportasi, Landen Sen tidak lupa untuk mendesak seni pedang murni yang untuk meletakkan ribuan pedang udara mengambang di udara, dan semua pedang udara perlahan-lahan jatuh. Setelah mereka berteleportasi, pedang udara ini akan mengenai tanah, dan kemudian meledak seperti bom waktu, menghancurkan formasi teleportasi terakhir, dan tidak memberikan lawan kesempatan untuk melacaknya. Berdengung. Didorong oleh kekuatan spiritual Landen Sen yang sangat besar, susunan teleportasi dengan cepat diaktifkan. Sejumlah besar cahaya putih menyelimutinya, dan dengan desir, Landen Sen dikirim. Segera setelah. Bum bum.
Sejumlah besar pedang udara jatuh di tanah, menyebabkan ledakan dahsyat, dan gubuk terakhir juga hancur total. Semua arai teleportasi di Beijianmen hancur. Momen selanjutnya. Wow! Landen Sen terlempar jauh oleh ruang dan datang ke bukit-bukit tandus di utara Daqingshan. Itu hampir 7 atau 800 ribu mil jauhnya dari gerbang pedang utara, bahkan jika itu adalah seorang kultivator pada tahap transformasi, akan sulit baginya untuk mengejarnya untuk sementara waktu. Landen Sen akhirnya merasa lega. Melalui teknik pencarian jiwa sebelumnya, Landen Sen mengetahui semua bentang alam Gunung Daqing di dalam hatinya. Di sebelah utara Gunung Tandus ini adalah sebuah kota bernama Kota Tianqi. Di Kota Tianqi, terjadi formasi teleportasi yang mengarah ke utara benua bulan dingin. Landen Sen dapat menggunakan arai teleportasi Kota Tianqi untuk berteleportasi ke barat laut benua Hanyu, dekat dengan perbatasan ras iblis di wilayah utara. 9 roh darah. Tanpa kelalaian sedikit pun, Landen Sen berubah menjadi postur Lei Peng, menggunakan teknik angin dan petir, dan terbang menuju Kota Tianqi dengan kecepatan tercepat. 5 menit kemudian, dia datang ke Kota Tianqi. Landen Sen menyamar sebagai seorang biarawan pada tahap akhir alkimia, menyerahkan beberapa batu langit kecil, mengaktifkan susunan teleportasi jarak jauh di Tianqi City Square, dan berteleportasi. Dia tidak menghancurkan formasi teleportasi ini kali ini, karena ada begitu banyak formasi teleportasi di benua dingin bulan, bahkan jika formasi teleportasi ini dihancurkan, pihak lain masih bisa menggunakan formasi teleportasi lainnya untuk pergi ke Northern Monster Rache. Selain itu, begitu arai teleportasi dihancurkan, itu setara dengan mengirimkan sinyal, memperlihatkan tujuan kemana ia pergi. Sejak memasuki dunia budidaya abadi, Landen Sen telah diburu dan dibunuh berkali-kali, dan dia sudah memiliki pengalaman. Pemikirannya sangat jelas, dan dia dapat membingungkan orang lain sebanyak mungkin, sehingga dia memiliki cara yang lebih besar untuk bertahan hidup. Wow! Cahaya putih menyala lagi, dan Landen Sen terlempar ke suatu tempat. Setelah matahari melawan energi suci di tubuhnya menghilangkan rasa pusing di otaknya, Landen Sen mengeluarkan kompas pemosisian untuk menentukan posisi, dan kemudian terbang menuju batas balapan rakasa teritorial utara. Benar saja, lokasi teleportasi tidak jauh dari klan iblis Northern Territory, dan Landen Sen dapat mencapai klan iblis Northern Territory hanya dalam waktu 3 jam waktu terbang. Landen Sen mencibir diam-diam di dalam hatinya, Jin Yan Peacock mungkin tidak pernah bermimpi bahwa dia akan kembali ke Rache Monster wilayah utara untuk membunuh Karaben, kan? Sebelum Golden Flame Peacock memimpin sejumlah besar pembudidaya iblis ke Daqingshan, pada saat ini jumlah pembudidaya iblis di Northern Territory Monster Clan telah menurun tajam. Sangat konyol untuk mengatakan bahwa satu-satunya pembudidaya setan tier 9 di ras siluman wilayah utara adalah Greenwood Giant Rat, yang vitalitasnya telah sangat rusak sebelumnya. Selain itu, hanya ada lebih dari 30 pembudidaya setan tier 8 di klan penjaga. 3 jam kemudian, naga banjir emas besar terbang ke tanah klan ras rakasa di wilayah utara. Pusat teleportasi klan iblis dihancurkan, tetapi ketika Landen Sen lewat di sini, dia masih menemukan 3 pembudidaya iblis Orde 8 yang menjaga tempat ini. Menurutmu apa itu? Seekor beruang kekerasan tier 8 menunjuk ke bayangan emas di kejauhan dan hanya bisa berteriak. Saya melihat bahwa bayangan emas secepat kilat, dan naga emas dengan gigi dan cakar terbuka dalam sekejap, dan 3 pembudidaya iblis mengambil napas ketakutan. Yah, naga banjir bertanduk emas yang diinginkan oleh Raja Iblis-Iblis. Bagaimana? Bagaimana mungkin? Bukankah Lord Demon King mengejar orang itu? Mengapa dia kembali? 2 tukang reparasi iblis lainnya berkata dengan ngeri. Sebelum 3 pembudidaya iblis siap untuk datang, naga banjir bertanduk emas sudah dekat, kurang dari 1 kilometer dari mereka. Mengaum. Tanduk emas itu membuat rambutnya hingar-bingar, menggoyang-goyangkan ekor seperti pisau raksasa, dan lapisan badai pisau emas berlama-lama di sisik naga, langsung mengiris daging dari 2 iblis 8 tingkat perbaikan menjadi berkeping-keping.